Ya, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di News.pol, tapi saya lupa kepada sahabat saya nih. Dadan, kalau tadi di awal saya sempat menanyakan 5 hal. Sekarang nih kaitannya sama sepak bola. 5 hal yang terpikir. 5 hal kalau mengenai kompetisi yang dibekukan ini, yang pertama adalah dingin. Hah? Dingin? Dingin. Oh, karena beku. Oh iya. Yang kedua, lemas, tidak ada gairah. Lemas, tidak ada gairah, udah 3. Yang keempat, nggak ada kerjaan, diam di rumah. Oh iya. Yang kelima, BPJS. BPJS lagi? Iya. Apa itu? Butuh pertandingan juga supporter. Oh iya. Benar. Betul ya Mas Imran ya, BPJS ya. Butuh pertandingan saat ini sepertinya dari teman-teman pemain ya. Jangan ketawa-ketawa aja Gus. Ini agak lucu-lucuan katanya Gus. Benarkah demikian untuk membuat ada hiburan lah kayak gitu? Enggak lah. Bukan Ini dibilang hanya agak lucu-lucuan Mas Effendi. ini memeriahkan 17 Agustus. Jangan sampai pertandingan itu dibikin hanya buat lucu-lucuan, hanya menghibur presiden. Gitu. Boleh lah kalau dikatakan memeriahkan 17 Agustus gitu. Jadi Al-Quran disebutkan. Waduh. Karena ini pesantren. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang nggak ngerti kamu bilang selamat aja gitu. Jadi mungkin Mas Haryo tidak mengerti, tidak ikut sejak awal bagaimana Piala Kemerdekaan ini. Jadi Piala Kemerdekaan ini kami gelar dalam rangka merayakan 70 tahun Indonesia merdeka. Ya. Dan kita ingin jadikan sepak bola ini sebagai gerakan bersama. Sampai pada Presiden adalah gerakan revolusi mental. Kalau Presiden punya slogan revolusi mental, maka kita ingin jadikan sepak bola sebagai bagian dari revolusi mental. Memang hanya ada 24 klub, tapi itu Presiden sudah sangat senang, sangat besar jumlahnya dan itu akan menggairahkan. Bahkan para tuan rumah saling berebut untuk ingin menjadi tuan rumah dari Piala Kemerdekaan ini. Misalnya Bantul minta, Sleman minta, Solo minta, Madura juga minta, tapi kita pindah karena ada saya orang Madura supaya tidak ada konflik of interest, Pak. Jadi saya pindah dari Padang minta nggak Padang? Padang minta nggak? Tapi gini Gus, bukan itu. Oke, ya targetnya adalah mengisi kemerdekaan dan lain sebagainya. Gus, sesudah itu tentang PSSI sendiri harusnya bagaimana? Apakah Bapak Presiden bicara nggak? Sesudah itu KLB misalnya? Jadi Presiden kemarin sudah menyampaikan bahwa nanti akan diambil langkah-langkah besar. Misalnya, KLB itu besar loh. Ya langkah-langkah besar. Pokoknya akan ada langkah-langkah besar. Termasuk KLB? Ya diantaranya ada proses ada KLB, kita ingin membuat sesuatu yang baru dalam sepak bola. Pokoknya menutup lembaran yang lama, membuka lembaran yang baru. Bentar. Tadi Gus mengatakan, Pak Haryo itu bukannya nggak tahu Gus, kalau dicermati tadi mengatakan bahwa ini turnamen outputnya kemana? Tadi bicara soal jenjang karir ya, Mas Imron itu sangat tahu sekali gitu loh. Nah itu cuman yang dipertanyakan oleh Mas Haryo sebenarnya. Nah kalau Mas Haryo lihat diaplikasikan oleh Gusmis tadi itu ya, kemudian juga menyambung disebut oleh Mas Effendi, terlihat sekali kan. Kalau saya tuh ya mencermati kalimatnya Gusmis tadi, memulai lembaran baru, menutup lembaran lama, itu sama juga dengan menutup PSSI karena ada KLB, lalu membuka lembaran baru. Silakan Mas Haryo. Baik, boleh saja kan orang berangan-angan, tapi kan masyarakat Indonesia juga sudah terlalu sering disajikan ketidakbenaran yang dilakukan oleh teman-teman di tim transisi. Mengatakan akan bicara dengan FIFA, akan ketemu ini, akan menarik siapa namanya Frank Rijkaard, apa segala macam, itu semuanya enggak ada kerjaannya. Karena apa? Karena memang enggak ada yang bisa dikerjakan. Sebab apa? Undang-undang sudah sangat jelas mengatakan tidak bisa ada satupun lembaga yang bisa menggantikan induk organisasi cabang olahraga. Ya. Sudah dilantik ya oleh KONI ya? Oh iya, sudah tidak dilantik pun undang-undang mengatakan demikian dan ini sudah diuji di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi apalagi mau kita bicara di luar kompetisi yang dilakukan oleh induk organisasi. Silakan Gus jawab. Sebenarnya saya malas berdebat ya karena bagi kami sudah tidak ada PSSI. Jadi tapi boleh nggak bagi PSSI tidak ada tim transisi? Boleh nggak? Boleh. Sama-sama lah. Sama-sama ya. Bagi kami. Jadi saya mengundang siapa ini malam hari? Tapi kalau bagi kita ada dua-duanya karena kita undang kan. Silakan sedikit lagi sebelum Pak Edi. Jadi sebelum Pak Edi, kami dari tim transisi akan secepatnya untuk berkomunikasi dengan FIFA. Dijadwalkan nanti awal September. Akan menyampaikan roadmap dari reformasi tata kelola sepak bola. Jadi kami ingin menyampaikan itu dan
Setelah itu kami akan membentuk blueprint dan sekarang sudah ada draftnya, termasuk Dikembangkan lah ya. ya termasuk yang kedua soal pembinaan usia dini karena Presiden sangat concern bahwa untuk melahirkan timnas yang kuat itu harus mulai dari Terus pembinaan saya agak usia terpancing dini. karena sudah disebutkan ada Dan roadmap tunggu dan yang dulu, panjang. tunggu dulu karena ini kan persoalan sepak bola kompleks, Pak Effendi. Iya. Tidak Kompleksnya sederhana, ada, kompleks ya. Jadi sangat luar biasa masalahnya, maka kami akan memperbaiki supporter, nanti akan ada sarasehan supporter, Ya. nanti kami akan ada sarasehan pemain, pelatih dan wasit. Agak unik misalnya wasit ketika ditanya Presiden kemarin, kami juga membawa wasit nanti ada 135 wasit dan pengawas pertandingan dalam Piala Kemerdekaan. Presiden tanya kepada wasit, sederhana, berapa honor pertandingan wasit divisi utama? Wasitnya mengatakan honor kami selama 10-15 tahun terakhir itu 3 juta dan tidak pernah berubah. Satu kali pertandingan, Pak Edi. Presiden kaget. Presiden kaget sekali. Jadi memang ada persoalan bagaimana, kenapa wasit kok ada soal kesejahteraan wasit juga yang tidak pernah diperhatikan. Oke. Di situ soal klub misalnya Presiden tanya kepada klub divisi utama, apakah kalian pernah dapat hadiah dari PSSI? Belum pernah, Presiden. Jadi kalau kalian dapat hadiah 1,5 miliar, senang sekali. Apa kalian pernah dapat match fee pertandingan, setiap pertandingan kan 50 Match juta. Mereka mengatakan belum pernah, Presiden. Ya mereka senang sekali. Ini yang ingin kami katakan, kami ingin memberikan perhatian kepada Gus, para boleh pemain, dipotong ya, masuk kepada ke Pak Edi wasit sekarang karena ini banyak aspek profesionalitas. Misalnya terhadap pemain di dalam kedua turnamen ini, apakah Bopi benar-benar menjamin bahwa akan melakukan verifikasi yang sama kerasnya sebelum dulu kompetisi ESL mau digelar? Jadi artinya klub yang punya 2 kepengurusan nggak boleh ikut. Ya. Klub yang belum bayar gaji selama ini juga nggak boleh ikut. Tidak akan dilakukan. Bukan soal itu. Karena ini turnamen beda dengan kompetisi. Wow, agak bahaya itu Pak. Jadi Kalau artinya turnamen kalau pakai ini- narkoba sedikit boleh, asal jangan banyak. Iya, iya. Jangan dong Bukan. Pak. Katanya revolusi mental loh Pak. Boleh kita kasih Tapi kesempatan Pak Edi. bedanya di mana, Ya, Mas? ya. Bedanya di mana? Silakan Pak. Silakan Pak Edi. Kalau turnamen ini yang akan kita verifikasi adalah IO-nya, pelaksananya. Oh, oke. Pokoknya itu turnamen. Pelaksananya ini yang perlu kita anukan verifikasi, mampukah betul dia nanti menjalankan keseluruhan pertandingan, jangan di tengah jalan berhenti. Ah. Ini yang harus kita cegah. Oleh karena itu, Bopi telah memutuskan nanti setelah verifikasi tertulis, juga akan ada verifikasi faktual. Jadi mungkin Bopi akan menurunkan timnya ke daerah-daerah untuk terus mengawasi. Oke. Jangan sampai nanti seperti yang telah terjadi di PSSI, ada pemain yang belum dibayar gajinya. Oke Pak Edi, ini kan turnamen akan berlangsung tanggal 15. Verifikasi akan dilakukan kapan Pak? Tanggal 16. Besok Jangan, kita Pak. sudah, kemarin sudah kita, tadi sore kita Sudah sudah ya? terima Sudah yang mulai? terakhir dan besok kita sudah bicara. Pak tadi itu ya maksud saya lepas dari Nah, ini hal-hal soal Bopi ini menarik. Jadi supaya tidak ada diskriminasi, kami juga luar biasa memenuhi persyaratannya Bopi. Sangat ketat sekali persyaratan semua dari Gus Bopi. sama Semua. sama seperti kompetisi. Apanya? Enggak, Persyaratan. persyaratan untuk turnamen ini, untuk turnamen saja. Iya, iya. Misalnya untuk turnamen itu klub harus ada punya akte. Harus dapat tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Harus punya nomor rekening. Itu klub divisi utama, mohon maaf ya. Banyak yang tidak punya nomor rekening loh. NPWP. NPWP. Jadi kita paksa mereka untuk punya nomor rekening. Lalu harus ada kontrak pemain karena tadi betul Pak Edi mengatakan berbeda dengan kompetisi karena hanya 1 bulan. Jadi nanti kami perlihatkan kontraknya Mas dengan pemain. Jadi akan kami tanyakan kepada pemain, silakan kalau kalian belum dibayar selama turnamen ini saja, maka kalian bisa melapor kepada Bopi dan tim transisi. Jadi kenapa rumitnya kami walaupun kami kantornya berdekatan, kami kelimpungan betul memenuhi persyaratan Pertanyaan yang agak Bopi. menggoda sedikit aja Pak. Kalau ada klub divisi utama yang ikut piala sedikit aja, Iya, iya, piala kemerdekaan, selama ini dia belum bayar gaji masih boleh ikut. Asal selama turnamen bayar gaji. Kita kan tadi sudah dikatakan bahwa Enggak, sebelum pertandingan kan mereka mendapat uang itu. enggak bukan pertanyaan saya agak pelan-pelan. Selama ini belum bayar gaji. Lalu berjanji akan bayar gaji selama turnamen. Itu boleh ikut. Boleh. Tetap.
Karena persyaratannya beda tadi Pak ya antara kompetisi dengan turnamen gitu ya. Iya. Pak Haryo, Ya. ada yang mau Ada ditambahkan pernyataan mungkin? harus Ada saya banget. Oh iya iya tambahkan. boleh silakan saya kasih Ini kesempatan. belum mulai pertandingan tanggal 15 kick off aja sudah keluar lucu-lucuan. Oh. Tadi Bopi bilang katanya tidak melakukan verifikasi terhadap kepesertaan hanya kepada IO. Tapi di satu sisi tim transisi bilang kita melakukan pemeriksaan semuanya lebih ketat lagi. Jadi siapa yang melakukan verifikasi? Bopi atau tim transisi? Ini pertanyaannya. Yang kedua, di bagian mana aturannya Bopi boleh melakukan verifikasi? Itu. Karena apa? Tadi siang itu habis sidang saksi dari Bopi, Iya. Pak Setia Dharma. Pak Setia Dharma mengatakan tidak ada memang kewenangan Bopi untuk melakukan verifikasi. Sidang di PT UN. Oh, PT UN. Oh, oke. Gitu. Jadi ini kan sesuatu yang membingungkan. Ini yang saya katakan belum mulai kick off-nya tanggal 15 sudah ada lucu-lucuan di Saya langsung sini. tanya Pak Edi ya. Jadi gimana Pak? Ada aturannya nggak sebenarnya Bopi itu harus melakukan verifikasi terhadap turnamen? Ada dong, masa tidak ada peraturannya? Ada loh Pak Haryo. Ada. Tidak ada. Tidak ada. Nanti saya kasih Permen 009-nya, itu tugas fungsi Kalau kewenangannya ditanyakan dari kepada Bopi. kami, tim transisi, Enggak, ini itu penjelasan ada dulu. verifikasi serius. Oke. Karena kami betul-betul memenuhi permintaan dari Bopi. Ya, Termasuk ya, tadi itu permintaan dari Bopi. Ya. Untuk turnamen standarnya ini. Ya, ya. Untuk kompetisi standarnya begini. Ini kan lucu tuh. Jadi Bopinya sendiri aja menurut bilang tidak saya, melakukan verifikasi menurut saya ya kita harus berjalan sesuai dengan realnya sajalah. Kalau kami dari tim transisi tentu kami sangat menghargai keberadaan Bopi dan Bopi sangat dinanti-nantikan untuk melindungi hak dari para pemain. Tapi kalau saya katakan Dan dua-duanya masih berjalan pada relnya begitu. Cuman kan yang menjadi mungkin yang menjadi kebingungan adalah teman-teman pemain Ya, di gimana sini. Mas Imran? Mas Imran, saya melihat Mas Imran juga kanan kiri. Bingung sama Itu seperti ibarat saya. main bola itu lempar lambung, gol, lempar lambung. Enggak, saya senang Pak kalau kedua kan semangat nih ya, Oh, ingin semangat membangun untuk sepak bola berseteru. Indonesia Oh, nih ya. enggak. Ya alangkah baiknya kalau duduk bersama ya kan saling mengisi gitu loh. Oke, Ah. PSSI maunya seperti ini. Ya pemerintah mau seperti ini, otomatis kan jalan seperti bagus. Tapi begini saya katakan gini, kalau pemain ya jangan memikirkan cuma hanya kompetisi atau turnamen ini. Ya. Next setelah ini itu apa gitu loh. Oke. Itu yang paling penting karena bagi pemain juga tidak hanya turnamen ini gitu loh. Kalau mereka mau naikkan level permainan mereka harus bermain di liga kompetitif. Ya, kalau turnamen ini kan oke lah, bagus ya buat penghasilan mereka bertambah. Tapi kan dari segi dari segi tekanan, dari segi atmosfer dari penonton pemain pun juga tidak dapat gitu loh, Oke. seperti itu. Nah, saran saya kalau bisa ya setelah ini harus dipikirkan Jadi yaitu kompetisi seperti next-nya apa. itu apa, Betul. jenjangnya itu seperti Ya, apa, betul. begitu ya. Saya setuju bahwa oleh karena itu tim transisi sedang menyiapkan setelah Piala Kemerdekaan ada turnamen lain. Yang itu akan melibatkan klub-klub amatir seperti Piala FA di Gus, Liga Inggris. boleh nanya nggak Gus? Maksud saya begini, sesudah turnamen, boleh nggak kalau berdasarkan kebutuhan pemain tadi, kompetisi? Kompetisi itu Jangan harus- turnamen, tunggu dulu makanya. Ya. Kan nggak ngerti bola jadi, nggak ngerti kan? Saya sudah ngerti sekarang bola. Tapi durasi saya tidak bisa Saya nggak menunggu, ngerti Gus. bola, saya sudah ngerti bola jadi Ya. karena saya ngurus bola. Makanya karena kita ikut jadwal AFC. Jadwal AFC itu sekitar bulan Januari. Maka untuk mengisi kekosongan ini setelah bulan September kita sampai Desember kita akan menggelar lagi turnamen yang lain supaya tidak berhenti. Ya. Terutama sekarang kita pikirkan klub-klub amatir itu yang jumlahnya kurang lebih 700. Pak Presiden mengatakan kita ingin di setiap kawasan, setiap tempat ada pertandingan. Bukan hanya itu saja, DPND, supaya yang U12, U14, kan nggak ada yang berani tulis saya, U16, U18, U21, U23. Itu yang kita pikirkan, tidak hanya klub-klub ini saja, klub amatir yang ada di daerah itu. Oke. Bahkan Saya- Presiden Menjawab mengatakan, gini Gus, menjawab pertanyaan dari Mas Imron, kan sepak bola itu bukan hanya permainan Gus, tapi juga karir. Yang namanya karir ada jenjang karir kan, Ya. Mulai amatir, profesional, kemudian pemain bola ini kan masa karir sangat pendek sekali. Di atas 30 itu udah mulai, gimana Mas? Dengan pemain besar karena apa? Karena kompetisi. Ya klub besar karena apa? Karena kompetisi. Tentu kompetisi yang mana? Kompetisi yang kompetitif. Kalau mereka main di kompetisi yang bagus, otomatis mereka akan bermain di level nasional. Kalau level nasional tidak bisa bermain internasional, otomatis tidak akan menaikkan level permainan mereka. Jadi kalau saya setuju dengan dia. Jadi dengan Mas Imron bahwa kita ingin Kalau nanti sering-sering- kompetisi yang akan digelar Januari hasil dari konsep tim transisi ini kami yakin akan menjadi lebih baik. Jadi memang untuk jenjang konsep ini ya pengkaderan. agak terlihat ideal, saya mohon maaf nih, agak terlihat ideal selama kita kena sanksi, Wel. Jadi ini agak terlihat, iya dong, mau ngapain orang kena sanksi? Jadi Pak Haryo ngapa-ngapain, ketawanya jadi megah kita loh. isi dengan kegiatan. Jadi begini, Ya, Fendi, tapi jadi- kalau kita mau keluar segera dari sanksi, maka roadmap tadi antara lain harus juga membicarakan penyelesaian masalah. Nah, salah satu yang ada di roadmap itu makanya tadi saya katakan adalah KLB ya, Gus.
KLB, tapi yang paling penting dalam roadmap itu adalah juga klub. Karena kalau dia berbicara bahwa kompetisi itu adalah klub harus sehat secara bisnis industri. Mohon maaf, hanya ada 2 klub yang sehat secara industri, yaitu Persipura dan Persib. 1 Semen Padang kalau kita anggap, yang lain tidak. Itu juga Anda bayangkan, pemain Persija itu tidak digaji sejak Januari sebelum pembekuan. Tapi kan tetap boleh ikut. Jadi dalam artinya turnamen. bukan bahwa kalau kita bicara karir, bagaimana nasib pemain, maka klub itu menjadi penting. Ini juga saya belain Rizka, dipikirkan. tapi tetap boleh ikut turnamen. Pak, jawab dulu Pak. Ini bagaimana dalam roadmap yang di bawah sanksi ini, apa sih sebetulnya arti turnamen ini bagi Tadi kita? saya sudah katakan, kita tidak akan komentar banyak. Kecuali kata lucu-lucuan, jangan Iya. pakai kata lucu-lucuan. Tadi di saya luar. sudah katakan, kita tidak akan berkomentar banyak tentang tim transisi, karena tim transisi bagi PSSI is nothing, gitu. Mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar. Maka kita suka katakan itu orang suka pada kelihatannya seperti ondel-ondel, kelihatannya besar tapi dalamnya kopong. Oke, Pak Haryo, tapi boleh nggak kalau saya katakan nanti kalau PSSI Iwel, akan kenapa diam? Kenapa menggelar diam? turnamen, kemudian menggelar turnamen lagi, ada jenjang atau ada stepnya begitu kan? Pola pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan memang begitu, berjenjang, berkesinambungan, dan sistematis. Tapi kalau sampai hasilnya nanti tidak akan diakui oleh Kemenpora atau tim transisi, Kita bagaimana? tidak butuh pengakuan tim transisi. Tim transisi ini kan sifatnya ad hoc dan itu hanya dibikin oleh Kemenpora yang tidak tahu aturan. Untuk apa kita ikuti? Kita ikuti yang sudah ada di dalam aturannya, yaitu undang-undang. Kalau memang sekiranya langkah PSSI keliru, pasti undang-undangnya dianggap keliru. Kan begitu. Oke. Simple aja mikirnya, nggak usah yang kita pikirin turnamen ini ruwet-ruwet. tetap bisa berjalan begitu ya di akhir bulan Kita jalan Agustus. terus. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Bahkan tadi boleh pagi nggak agak lebih tajam sedikit lagi ya, lepas dari semua rencana baik yang sudah disiapkan tim transisi, ada rencana KLB di situ. Siap juga menghadapi KLB? yang mau bikin KLB siapa? Nah, Ini Gus? tadi Ya, Ya, siapa gini. yang mau bikin Yang KLB? bikin KLB itu klub 24 klub divisi utama sudah bersama kita. untuk bikin KLB? Ya enggak, untuk mulai KLB klub-klubnya sudah bersama kita. Kan KLB kan klub bukan PSSI loh. PSSI itu udah klub. Jadi sekarang tergantung klub. Gini, saya Bukan ngeliat- tergantung PSSI. tapi saya lihatnya gini Mas Effendi ya. Di dalam statuta FIFA, jikalau 50% plus 1 Klub, Klub. anggota PSSI. anggota PSSI menghendaki Anggota PSSI loh, Gus. Iya, klub. klub. Tapi anggota PSSI. Meminta Anggota federasi. Tunggu dulu. Klub PSSI. PSSI itu menggelar KLB maka Ya, KLB. oke. Tapi gini, kan tim transisi bertemu dengan Presiden Jokowi memberikan semangat untuk mengadakan turnamen, kemudian juga dari PSSI melalui Pak Erick Thohir juga ketemu dengan Presiden Jokowi. Kenapa Presiden Jokowi ini, Mas Fendi sebagai pakar komunikasi politik bisa jawab, tidak menemukan dua-duanya begitu, duduk bersama, kan sama-sama bagus nih. niatnya Bukan mulia, Mahaka ini mulia. itu independen, tidak ada kaitannya dengan Ini PSSI. perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Jangan Bahwa Erick Thohir itu tidak mewakili PSSI diundang oleh Dan memang tidak Presiden. pernah ada yang mengatakan Erick Thohir mewakili PSSI. kecuali Jangan keliru. Saya tidak mewakili PSSI. Kami tidak mengatakan itu Kalimat loh. saya adalah Kami tidak mengatakan itu loh. turnamen ini terima. Tadi ada kalimat yang mengatakan kalau Piala Presiden Iya. itu PSSI ikutan dukung. Iya. Itu. Karena Gus. Mahaka sudah pernah datang sebelum Tuh, memulai gitu. persiapan-persiapannya jauh sebelum bulan Juli, sebelum Jadi bulan Mahaka puasa. menyatakan kepada kami Itu. tim transisi bahwa kami independen, tidak ada kaitannya dengan PSSI dan kami dari tim transisi sebagai acting PSSI saat ini meminta kepada mereka bahwa kita ingin pertandingan yang fair play, tidak Ya. ada pengaturan skor dan macam-macam. Jadi itu clear. Kalau saya lihat dari senyumnya Pak Haryo pun mempunyai cita-cita yang sama begitu ya, turnamen yang clear, kemudian tidak ada rusuh-rusuh, pasti semua begitulah Tapi ada raut harapannya. sedih nggak di muka saya? Iya sedih sekali Pak Sedih Haryo. ya, Heeh. sedih karena bagaimana mungkin seorang presiden sampai ngurusi sepak bola. Ini menterinya ngapain aja, gitu loh. Ya, presiden loh, Indonesia ini negara besar, Iya. cuma disuruh ngurusin sepak bola. Jadi kira-kira menterinya menterinya sudah kemana, Pak 8 Haryo? bulan dari mulai Januari sampai Agustus, masalah sepak bola nggak selesai-selesai. Justru karena Minta tidak ampun beres ini. kan presiden turun tangan. Kalau seandainya beres, PSSI-nya beres, presiden tidak akan turun tangan. PSSI tidak akan mungkin Justru meminta. saya mengapresiasi Oke, presiden. Karena PSSI punya Saya international justru federasi, dia tidak akan meminta kepada presiden. yang tegas Ini poinnya. ingin memperbaiki, melakukan reformasi, Nggak melawan bisa. mafia bola. PSSI akan tetap sebagai federasi mintanya kepada AF, bukan Oke, kepada presiden. oke. Baik, saya minta Apakah maaf. itu presiden kita itu bukan presidennya PSSI? Jelas Presiden Republik, tadi kan saya katakan Presiden Republik Indonesia. Oke,
Tapi jangan kita Boleh nggak, repotkan boleh beliau. nggak? Jangan presiden Jangan Anda masalah itu yang di blatter Iya. sana. Oke, Itu Bapak-bapak. aturan ke internasional Kesimpulannya federasi. pemain Salah boleh ya? Kena orang Salah PSSI satu tahu. yang menjadi korban di Gimana? sini adalah teman-teman pemain begitu ya yang tidak Kesimpulannya mendapatkan pemain ya, kesimpulannya yang pemain. tidak pernah mendapatkan kesempatan Ya. untuk mendapatkan sebuah pertandingan yang Betul. bersih, di pertandingan yang kompetitif. Mereka butuh jenjang, mereka butuh Yes. nasib Ya. berikutnya seperti apa. Betul. Mas Imran, apa yang bisa Kesimpulannya. Anda simpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan pada malam hari ini? Iya, kalau kita para pemain kalau nonton seperti ini kita sedih, Pak. Saya juga sedih, kita karena pemain nggak artinya- butuh apa-apa. Kita butuh yang penting kompetisi berjalan. Ya. Ya, pemain itu bisa hidup. Ya, tidak hanya itu, yang paling penting adalah mereka bisa mengasah kemampuan mereka karena dengan kompetisi mereka bisa menaikkan level permainan mereka. Dan pemain tuh punya mimpi dia bisa berjenjang sampai tingkat Iya, saya internasional. berharap mudah-mudahan pemerintah, khususnya Kemenpora bisa berduduk bersama, Ya. bicarakan mana yang demi kemajuan sepak bola Indonesia. Itu yang paling penting. Oke, baik. bagi Boleh pemain. saya minta aplaus dari Anda, Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini bisa memberikan sebuah cerita yang baru begitu ya. Ada duduk bersama antara Kemenpora dan PSSI. Itu sebenarnya sudah cita-cita lama tentu saja dari para pecinta bola, tapi belum pernah terlaksana hingga saat ini. Dan Kalau news.ball akan selalu mengawal ya. news.ball acara kita malam-malam ini. Saya akan jadi korban. Oke, baik, turnamen kepresidenan atau piala presiden dan juga piala kemerdekaan dua-duanya tetap akan berjalan. Semoga juga bisa menghasilkan dan bisa memberikan kehidupan begitu ya untuk para pemain, Mas Imran dan juga kawan-kawan tentu saja bisa mendapatkan kesempatan untuk terus bermain begitu ya. Terima kasih Pak Haryo, Mas Imran, Pak Edi dan juga Gusmis. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan komentar di www.anyustvmobile.com. Kalau saya punya durasi lebih, mungkin ini bisa akan kita lanjutkan. Tapi mungkin next kita bisa lanjutkan kembali untuk tema ini. Tetap di News.po pemirsa, kita ketemu lagi di hari Rabu. Selamat malam. You're a good soldier, choosing your battle. Make yourself tough and dust yourself off, get back in your saddle. You're in the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. Got it all, believe it. When you forget up, oh, when you forget up,